بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Apakah mimisan dapat membatalkan puasa? Mimisan itu keluar darah dari hidung ya. Ya seperti mimisan. Ya, mimisan insyaallah taala ya, kita lihat keluar darah ya dalam diri manusia itu ada beberapa jenis. Yang pertama keluar darah haid, darah nifas. Ini para ulama sepakat batal puasanya. Kalau seorang wanita keluar darah haidnya, keluar nifasnya, maka batal puasanya. Ya, maka tidak boleh dia berpuasa. Kemudian ada istilahnya istihadah. Para ulama sepakat juga kalau istihadah, seorang wanita mengalami istihadah, ya darah keluar tapi bukan pada masa-masa hari haid, maka ini tidak membatalkan puasa juga. Ya, tidak membatalkan puasa. Dia wajib sholat dan dia wajib puasa. Jangan dibatalkan. Jangan tinggalkan sholat. Hanya sekedar darah istihadah saja. Sama juga dengan mimisan. Tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena yang terpenting jangan sampai dimakan darahnya. Ya, karena tidak ada dalil mimisan itu membatalkan puasa. Ya, ketika ngalir dari hidung darah, kemudian dicicipi, ya, ini jelas dicicipi, kemudian ditelan. Ini jelas membatalkan puasa. Tapi kalau hanya sekedar keluar kemudian dilap, dibersihkan, maka tidak masalah. Ya, jangan caranya tadi jangan dimasukin ke dalam tenggorokan, akhirnya masuk ke dalam tubuh kita dan itu bisa membatalkan puasa. Apakah bisa disamakan dengan bekam? Bekam mengeluarkan darah. Beda ya, mimisan ini. Mimisan sedikit darah, sedangkan bekam itu banyak dikeluarkan darahnya. Makanya dalam hadis Nabi SAW, aftaral hajim wal mahjum, orang yang berbekam dan yang dibekam, ya, orang yang membekam dan yang dibekam itu membatalkan puasa, batal puasanya menurut sebagian para ulama. Karena ini masih perselisihan pendapat para ulama. Jadi kalau kita runtut mengenai darah yang keluar dari manusia itu ada beberapa. Yang pertama adalah haid dan nifas, maka itu membatalkan puasa, sepakat para ulama. Yang kedua, mimisan atau istihadah, maka ini tidak membatalkan puasa juga. Ya, kecuali kalau mimisannya banyak mungkin sehingga dia harus merasa lemah, ya, kemudian maka itu tentu membatalkan puasa. Tapi kalau sedikit saja, ya, banyak juga tapi tidak membuat dia lemah, maka tidak masalah. Adapun yang diperselisihkan pendapat para ulama adalah apa? Adalah ketika bekam. Ini para ulama berbeda pendapat. Apakah bekam membatalkan puasa atau tidak? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Ya, ada yang mengatakan batal berdalil dengan dalil aftaral hajim wal mahjum. Orang yang bekam, orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Yang mengatakan tidak batal juga berdalil dengan dalil. Apa itu? Rasulullah SAW pernah berbekam. Karena Rasulullah yahtajim wa huwa shaim. Rasulullah itu berbekam ketika beliau berpuasa. Ini dalil yang kontradiktif yang perlu pembahasan khusus untuk membahasnya. Ada yang mengatakan dalilnya sudah terhapus alias nasikh mansukh, yang mengatakan bahwasanya asalnya dulu membatalkan puasa, sekarang tidak. Ya, itu khilaf para ulama ya. Yang terpenting bahwasanya mimisan tidak membatalkan puasa. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, pertama tidak ada dalil yang membatalkan puasa, juga disamakan dengan istihadah. Istihadah tidak membatalkan puasa juga menurut kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin.